Kau masih tidak bisa melepaskan kebencian di hatimu. Baiklah, kalau begitu, kau sekarang bisa turun gunung. Tunggu sampai kau tiba di Jinsho. Tentu saja, seseorang akan datang menjemputmu. Terima kasih, Guru. Jinsho, aku kembali. Luran. Su Qinghua, cucu dari Tuan Tua Shu. Kamu Luran, kan? Kamu adalah. Aku yang menjemputmu. Kenapa kamu diam saja? Masuk mobil. Jangan khawatir. Aku bukan orang jahat. Kakakku menyuruhku menjemputmu. Kakekmu. Ini baju yang disiapkan kakek untukmu. Ganti bajumu. Kenapa kamu diam saja? Ganti bajumu. Kenapa tidak ganti? Apa yang kamu lakukan, mesum? Lalu kenapa kamu tidak keluar? Bentuk tubuhnya lumayan juga. Apa yang kupikirkan? Aku tidak mengintip. Baiklah. Masuk ke mobil. Mengemudi. Kita mau kemana? Hotel Jinsho Grand. Hotel Jinsho Grand. Tamu-tamu terhormat, teman dan keluarga yang terkasih. Pada hari yang menggembirakan ini, mari kita sambut mempelai pria Xiangshan dan mempelai wanita Han Mengan. Xiangshan, putra angkat keluarga Lu. Semuanya. Aku Luran. Kembali lagi. Putra Ludeshan yang meninggal 5 tahun lalu. Luran, Dia, bagaimana dia bisa kembali? penjaga. Tangkap dia. The film was translated and narrated by M Media. Aku tidak ingin melukai orang yang tidak bersalah. Enak. Dulu keluarga Luku dengan baik hati menerimamu. Tapi kamu membalas kebaikan dengan permusuhan. Merebut aset keluarga Luku. Dan membunuh ayahku. Tidak. Lurah, aku tidak membunuh ayahmu. Ayahmu masih hidup. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Apa menurutmu aku akan percaya itu? Han Mengan.
Luran! Luran, lepaskan Jiang Shen. Cepat lepaskan dia. Luran. Tidak. Tuan Muda Lu, kita pernah bersaudara. Seseorang memaksaku untuk menjatuhkan keluarga Lu. Aku tidak punya pilihan. Benarkah? Siapa? Jika kau membiarkanku pergi, aku akan memberitahumu segera. Kamu tidak berhak menawar denganku. Sisa hidupmu, kamu hanya bisa menghabiskan di ranjang rumah sakit. Ini adalah balasan yang pantas kamu dapatkan. Kamu sendiri yang menyebabkan ini. Luran, berhenti di situ. Kau merusak pernikahanku dan melumpuhkan Jiang Shen. Apa kau pikir kau bisa pergi begitu saja seperti ini? Apa? Apa menurutmu kamu bisa melakukan apapun padaku? Aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Tapi dia, itu belum tentu benar. Lepaskan aku. Kakak, cepat datang selamatkan aku. Han Menglan, kamu mencari mati. Aku mencari mati ya. Kalau begitu lakukanlah. Jika kau punya nyali, bunuh aku. Jika aku mati, adikmu juga tidak akan hidup. Gudang terbengkalai. Wu Qian, tuan muda keluarga Wu. Nona Luku yang terkasih. Sepertinya, kakakmu yang tidak berguna tidak akan datang hari ini. Luni, adik perempuan Luran. Kalau begitu, saudara-saudara, bawa dia ke belakang untukku. Aku ingin bersenang-senang dengannya. Berhenti. Jadi ini, tuan muda keluarga Lu yang tidak berguna. Kupikir kau tidak akan datang. Wu Qian, segera lepaskan adikku. Kalau tidak, aku akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Apa yang kau katakan? Wu Qian, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jangan mendekat. Mendekatlah, dan aku akan membunuhnya. Wu Qiang, Luran adalah tamu terhormat keluarga Sukami. Berikan sedikit muka pada keluarga Sukami. Lepaskan adiknya. Keluarga Sukami pasti akan mengingat sedikit muka yang keluarga Wumu berikan kali ini. Nona Su ingin menjaga muka. Baiklah. Aku tidak akan memberimu. Kamu, Bagaimana kalau begini? Aku akan melepaskannya. Kau tetap di sini. Jika kita bisa membentuk aliansi pernikahan dengan keluarga Sumu, maka Tuan Tu mungkin akan. Lepaskan. Lepaskan. Apa yang kau lihat? Serang. Kamu baru saja menyentuh adikku dengan tangan kirimu, dan menyentuh Nona Su dengan tangan kananmu. Kau. Apa yang ingin kau lakukan? kakak. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Luran, aku tahu kamu sangat kuat. Tapi ayah Wu Qiang, Wu Peng, adalah orang yang pasti akan membalas dendam. Dan tidak akan berhenti sampai tujuannya tercapai. Dia pasti akan membalasmu. Keluarga Sukami tentu bisa melindungimu. Tapi, tombak terang mudah dihindari. Tapi panah tersembunyi sulit diwaspadai. Kalau tidak, cari tempat untuk bersembunyi sebentar. Aku baru saja kembali dan harus pergi lagi. Bukankah itu akan membuatku jadi bahan tertawaan? Lagi pula, karena Wu Qiang ingin balas dendam, dia pasti akan mengarahkan tombak ke keluarga Sumu. Meskipun keluarga Wu tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Su, tapi tidak ada yang ingin memprovokasi anjing gila. Lalu kita harus bagaimana? Karena Guru Wu Peng ingin balas dendam. Kalau begitu kita akan menyerang lebih dulu. Kita akan pergi mencarinya sekarang. Apa? Apa? Villa keluarga Wu. Pelayan Wu. Pergi, kakak.
Kakak, Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa selama aku di sini. Aku akan mengeluarkan Wuqiang dari mobil sebentar lagi. Kalian cepat pergi. baiklah. Tuan muda. Luran, kau bocah kecil, kau benar-benar punya nyali. Berani datang ke keluarga Wuku. Sekarang, kau tidak bisa melarikan diri bahkan dengan sayap. Terlalu banyak omong kosong. Bocah, cepat lepaskan tuan muda kami. Kalau tidak, mati. Suruh anak buahmu mundur. Biarkan mobil ini lewat dulu. Pastikan keselamatan tuan muda. Mundur. Kakak jangan terluka. Jangan khawatir. Bocah, kenapa kau belum melepaskan tuan muda kami? Jika sesuatu terjadi pada tuan muda kami, bukan hanya kau yang akan mati. Seluruh keluargamu harus dikubur bersamamu. Kau terlalu banyak bicara omong kosong. Bawa aku menemui kepala keluargamu Wu Peng. Baiklah, sesuai keinginanmu. Tolong, The film was translated and narrated by M Media. Ayah, selamatkan aku. Wu Peng, kepala keluarga Wu. Kau pasti Luran. Aku pernah mendengar tentangmu. Orang bejat yang suka hidup hura-hura. Tapi keluarga lu sudah jatuh. Orang bejat itu juga sudah nggak dihitung lagi kan? Tuan Peng, kau benar. 5 tahun lalu aku memang tidak berguna. Tapi mulai hari ini, kau mungkin akan mengubah pendapatmu tentangku. Ubah pendapatmu. Kau menyentuh putraku. Aku takut tidak akan ada hari esok bagimu. Tanpa menanyakan alasan masalahnya, kau menyalahkan orang lain. Bibit macam apa yang kau besarkan? Tuan Peng, putramu tidak terdidik dengan baik. Aku akan mendidiknya untukmu. Bagaimana kau berencana berterima kasih padaku? Kau ini makhluk macam apa? Beraninya kau berbicara padaku seperti itu? Hal macam apa aku ini? Bocah. Kau sudah mati. Bicara. Bagaimana kau bisa melepaskan putraku? Putramu yang seperti binatang. Ini, bawa dia kembali. Ayah, kau harus membalaskan dendamku, ayah. Bawa tuan muda untuk diobati. Ya. Tuan muda, ayo pergi. Tuan Peng, beri aku 3 menit. Puluhan, sang pembunuh. Aku pasti akan membuat bocah ini berlutut di hadapanmu. Lurat, aku sangat terkejut sekarang. Sekarang sanderanya sudah tidak ada. Kau tidak punya daya tawar di tangan. Apakah kau datang untuk mencari mati? Hei, aku sangat bingung tentang ini. Kau tidak perlu bingung. Karena dengan hanya beberapa prajurit udang dan jenderal kepitingmu ini, kau tetap tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Lurat, ketika keluarga Lumu berjaya, lu dashan di depanku, bahkan tidak punya kepercayaan diri sebanyak ini, bukan? Aku bahkan bingung. Kau bocah. Dari mana kau mendapatkan kepercayaan diri ini? Tuan besar. Tangan tuan muda lumpur. Kehidupan masa depannya. Aku takut dia tidak akan bisa mengurus dirinya sendiri. Apalagi, selain itu apa? Dan akar tuan muda mungkin hancur. Dia tidak akan bisa punya anak seumur hidup. Apa? Dengan segala cara, kau harus menyembuhkan tuan muda. Pergi. Ya. Lurat, kau berani melumpuhkan pewaris keluarga Wi Uko. Jika aku tidak mencabik-cabikmu menjadi 10.000 keping hari ini, aku tidak akan tinggal di Gensho lagi. Bunuh dia untukku. Keluarga Wu hanya biasa-biasa saja. Tuan besar. Sisakan dia napas. Aku akan menyiksanya sampai mati secara pribadi. Bocah, sepertinya kau punya sedikit keahlian.
Hanya ngeh. Aku ingin tahu berapa banyak gerakan dariku yang bisa kau tahan. Aku tahu itu. Kekuatan keluarga Wu seharusnya tidak hanya ini. Sepertinya, masih ada orang yang sedikit mengerti seni bela diri. Tahu sedikit seni bela diri. Bocah. Jika kau masih bisa berdiri dalam 5 gerakan, aku kalah. Hari ini, akan kuberitahu kau apa itu seni bela diri. Apa maksudmu? 2 jurus sudah cukup. Mencari mati. Sepertinya aku masih terlalu melebih-lebihkanmu. Aku tidak menyangka. Kau ternyata sudah bisa mengumpulkan ki. Kau ternyata tahu tentang mengumpulkan Ki. Sepertinya kau juga mengerti beberapa prinsip. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa aku huluhan dalam hidup ini ternyata bisa bertemu seorang master yang bisa mengumpulkan ki. Akulah huluhan yang buta dan menyinggung master. Huluhan. Kau. Tuan besar. Ini adalah ketidakmampuan huluhan. Huluhan, kau hanya seorang preman. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Kau mundur dulu. Tuan Peng. Sekarang. Bisakah kita bicara baik-baik The sekarang? film was translated and Yeah. narrated by M Media. Tuan muda lu. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Tuan Peng. Adapun aku, Lurang. Aku juga bukan orang yang tidak masuk akal. Aku datang hari ini justru karena putramu menculik adikku. Tapi kau memukuli Xiao Qiangku hingga luka parah. Aku bilang, aku Luran juga bukan orang yang tidak masuk akal. Kau bukan master. Kau adalah master langit. Huluhan menyapa master langit. Salam master langit. Kalau begitu, katakan padaku bagaimana masalah ini harus diselesaikan. Tidak, aku akan memberi kompensasi kepada adikmu sebesar 500.000 sebagai kompensasi atas penderitaan emosional. 500.000, tidak. 1 juta, tidak. 2 juta, 2 juta. Lalu bagaimana kau menyarankan kita menyelesaikan ini? Ada apa Tuan Peng? Di matamu, Luran adalah hanya di sini untuk memeras Oan. Tidak. Bukan itu maksudku. Bagaimana kalau begini, Uan tidak perlu. Keluarga Wumu juga memiliki pengaruh yang cukup besar di Jinzhou. Banyak bos yang agak takut padamu. Di masa depan aku masih harus mengandalkanmu, Tuan Wu, untuk membantuku menangani beberapa masalah yang tidak bisa kutangani. Ya, selama kau berbicara. Aku Wu Pem pasti akan melakukan yang terbaik tanpa ragu. Baiklah, sudah larut. Aku harus pergi sekarang. Huluhan. Apa yang baru saja kau katakan tentang memproyeksikan energi internal? Master Langit apa? Apa sebenarnya yang terjadi? Tuan Peng. Tunduk pada Luran. Mungkin adalah pilihan yang paling tepat yang pernah kau buat dalam hidupmu. Eksternalisasi kekuatan dalam. Itu adalah alam yang sangat tinggi. Biarkan aku mengatakannya begini. Di matanya, menghancurkan kita dan menghancurkan semut tidak ada bedanya. Rumah sakit. Apa?
Tuan muda Qiang itu dipukuli sampai masuk rumah sakit, bahkan kehilangan kemampuan untuk bereproduksi. Sekarang, kita hanya bisa beralih ke Kakak Sun di ibu kota. Apa yang terjadi 5 tahun lalu? Dia yang mengacaukan semuanya. Kakak. Kakak beritahu aku. Jika kakak tidak kembali, apa yang harus kita lakukan? Tenang saja, dia akan baik-baik saja. Kakakmu sebenarnya cukup mampu. Tapi apa? Tapi Luluhan di samping Wupang juga bukan tipe orang baik-baik. Dia sudah membunuh cukup banyak ahli. Kakakku sudah meninggal. Kenapa kau menangis? Kakakku sudah meninggal. Apa katamu? Aku mati. Kakak, aku pikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Baiklah, baiklah. Sudah kubilang kau akan baik-baik saja. Nona Su, terima kasih atas masalahmu hari ini. Aku akan datang berterima kasih padamu secara langsung di lain hari. Aku masih perlu merepotkanmu hari ini. Tolong bawa adikku pulang dulu. Aku ada sesuatu yang harus diurus. Siapa yang mengirimmu? Orang yang akan mengambil nyawamu. Katakan padaku siapa yang mengirimmu, dan aku akan membiarkanmu pergi. Pelayan kematian. Kakak Peng. Waktu untuk menggunakanmu telah tiba. Rumah sakit. Kakak, Bagaimana kabar ayah? dokter berkata, itu hanya kelelahan berlebihan. Dia akan baik-baik saja setelah beristirahat beberapa hari. Ini yang ayah berikan padaku sebelum dia tidur. Lurat. Saya tahu Anda setuju atas permintaan orang itu. Sebulan kemudian, Anda akan pergi ke keluargahan di ibu kota. Ayah berharap Anda, dalam bulan ini, akan menyelesaikan masalah paten. Ayah. Jangan khawatir. Aku pasti akan menyelesaikannya. Villa keluarga Sun. Lurat. Kamu, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Pada pertemuan takdir surgawi kamu sudah pemenang terbesar. Kamu bahkan bisa masuk keluarga Han sekarang. Kenapa kamu bersikeras untuk menggangguku? Sun Xiangming. Apakah Anda melupakan sesuatu? Dulu Anda menjatuhkan grup Lu dan mengambil paten dari keluarga Luku. Patan. Lurat, aku memberitahumu. Bahkan jika kamu sudah masuk keluarga Han sekarang, kamu tidak lebih dari seekor anjing keluarga Han. Jika kamu berani menyentuh paten itu, kamu pasti akan mati. Jadi Anda tidak mau memberitahuku. Benar begitu? Lurat, kamu sangat kuat sekarang. Jadi sekarang Anda mau memberitahuku. Tidak mungkin. Lurat, paten ini benda ini. Kamu tidak bisa menyentuhnya. Orang-orang itu kamu. Kamu tidak mampu menyinggung mereka. Orang-orang yang Anda bicarakan itu, siapa sebenarnya mereka? Aku tidak mungkin memberitahumu. Tuan muda, panggilan Tuan besar sudah tersambung. Dia sudah mengirimkan penjaga bayangan gelap datang ke sini. Baiklah, Lurat, sekuat apapun kamu. Keluarga Sunku memiliki 100 Master Super. Jika kamu tidak pergi sekarang, kamu mungkin tidak bisa pergi nanti. 100 orang. Kalau mengambil nyawa 100 orang, pembunuh bayaran dari keluarga Sunmu. Kalau begitu, akan berpengaruh. Akan terlalu besar. Jadi, aku tidak berencana untuk membantai mereka.
Lalu kenapa kamu tidak pergi? Aku akan pergi, tapi aku akan membawamu bersamaku. Lurat, jika Anda berani menculik tuan muda saya, keluarga Sun kami pasti tidak akan membiarkan Anda lolos. Anda. Gudang terbengkalai. Sun Xiangming. Gedung ini sudah tidak selesai selama lebih dari 20 tahun. Jangan berharap ada yang datang menyelamatkan Anda. Jadi sekarang, apakah Anda masih tidak akan bicara? Lurat, kamu sangat berani. Bahkan jika aku memberitahumu, kamu tidak bisa melakukan apapun kepada mereka. Jika Anda tidak memberitahuku, aku bisa membuatmu mati di sini sekarang juga. Baiklah, baiklah. Aku akan memberitahumu. Yang mengambil paten itu adalah dari Yamaguchi Gumi. Bagaimana menurutmu? Takut sekarang kan? Mencoba mendapatkan kembali paten dari Yamaguchi Gumi. Kamu tidak mungkin bisa melakukannya. Aku. Sesuatu yang begitu penting. Anda benar-benar menyerahkannya kepada. The film was Apakah Anda masih punya rasa translated malu and sama sekali? narrated by M Media. Kamu tahu Yamaguchi Gumi sudah memberi kita berapa banyak uang? 2 miliar. Apalagi itu dolar Amerika. Tahukah kamu hal-hal hebat apa? Bisa membantu keluarga Sun kami. Bisa lakukan hal besar nggak? Jika aku tidak kembali, keluarga Sunmu mungkin masih terus hidup dalam kenyamanan dan kemudahan. Tapi sekarang aku kembali. Hari-hari baik keluarga Sunmu telah berakhir. Lurat, kamu masih ingin menjadi lawan bagi keluarga Sun kami. Biar ku beritahu, kamu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi lawan keluarga Sun kami. Berisik. Karena kamu begitu tidak tahu malu, maka aku akan membuat keluarga Sunmu di Provinsi Jinzhou lenyap sepenuhnya. Kamu, apa-apa yang akan kamu lakukan? Menurutmu apa yang akan kulakukan? Lurat, kamu tidak bisa membunuhku. Kamu tidak bisa membunuhku. Bersekongkol dengan kekuatan asing, kamu pantas mati. Keluarga Sunmu semua pantas mati. Bahkan jika Yesus datang hari ini, dia tidak bisa menyelamatkanmu. Aku sudah bilang begitu. Tuan besar ada di sini. Tuan muda, tuan muda. Cepat bangun, tuan muda. Ini. Tuan besar, tuan muda. Tuan muda dia. Jangan hanya berdiri di sana. Bawa tubuh tuan muda. Kembali. Cari Luran. Bawa dia kepadaku. Saya akan mencintanya menjadi 10.000 bagian. Baik, tuan besar. Namun, Luran sudah pemenang pertemuan takdir langit. Dia memilih keluarga Han di ibu kota. Selama dia belum masuk ke keluarga Han, maka dia hanyalah anjing liar di luar. Lagi pula, dengan hubungan antara keluarga Sun saya dan Yamaguchi Gumi, bahkan jika saya memprovokasi keluarga Han mereka, apa yang bisa keluarga Han mereka lakukan terhadap keluarga Sun saya? Saya mengerti, tuan besar. Tuan muda Lu, tempat yang diatur untuk Anda. Apakah Anda puas dengannya? Meskipun tidak dianggap baik di ibu kota provinsi, standarnya masih dapat diterima. Itu sudah sangat bagus. Ngomong-ngomong, mengenai Adit dan ayahku, aku harus merepotkanmu dengan itu. Dimengerti, Tuan muda Lu. Benar, Tuan muda Lu. Mengenai masalah paten, saya menemukan beberapa informasi. Lanjutkan. Yamaguchi Gumi sebenarnya tidak mendapatkan paten tersebut. Mereka baru saja menyelesaikan kesepakatan lisan. Ngomong-ngomong, menurut sumber terpercaya, 3 hari kemudian, setelah pemakaman Sun Xiangming, keluarga Sun dan Yamaguchi Gumi akan secara resmi menyelesaikan transaksi. Maka 3 hari kemudian, akan menjadi peringatan kematian seluruh keluarga Sun.
Pemakaman keluarga Sun. Tuan Yamaguchi Gumi. Cucu saya, untuk bisa bekerja sama denganmu. Ini juga bisa membuktikan ketulusan keluarga Sun kami. Tuan Sun, mohon tenang. Yamaguchi Gumi kami paling menghargai kata kepercayaan. Apa yang kami janjikan kepada Anda akan kami lakukan. Kalau begitu orang tua ini akan berterima kasih kepada Tuan Yamaguchi terlebih dahulu. Sun Sangming terbunuh oleh tanganku sendiri. Pemakaman sepenting itu, bagaimana bisa tanpa kehadiranku? Lindungi Tuan Besar. Kamu lurang. Itu benar. Aku adalah orang yang kamu cari. Tidak buruk, tidak buruk. Bagaimana kamu ingin mati? Kamu ingin membunuhku. Aku khawatir kamu tidak punya kemampuan. Sun Yoshi, leluhur keluarga Sunmu, dianggap sebagai keluarga terkemuka bagaimanapun juga. Namun dalam masalah teknis sebesar itu, bagaimana kamu bisa begitu bodoh? Bisnis tidak mengenal batas. Jika ada uang yang bisa dihasilkan, tidak ada yang tidak mau melakukannya. Tapi kamu sama sekali tidak seharusnya memberi mereka teknologi sepenting itu diserahkan kepada Jepang kecil. Kamu tahu orang-orang kita The film was paling membenci translated Jepang kecil. and narrated by M Media. Bajingan. Kami hanya memiliki hubungan kerjasama bisnis yang normal. Ini tidak ada hubungannya dengan kebangsaan. Apakah ini urusanmu? Dia sebenarnya seorang Grandmaster. Menarik. Nah, hari ini, biarkan saya merasakan keahlian Anda sendiri. Selanjutnya, saatnya pause sekarang. Lurang, jangan terlalu cepat sombong. Sun Yoshi saya, bukanlah bajingan ini. Begitukah? Sebenarnya saya sudah tahu kamu akan datang sejak lama. Jadi saya sudah bersiap. Jika kamu berani bergerak, sebutir peluru akan menembus kepalamu. Saya tidak percaya kepalamu bisa menghentikan peluru. Memang. Semakin tua jahe, semakin pedas. Tentu saja, pergi. Tuan Besar. Ini. Tuan Besar. Kamu menjebak saya. Aku mengganggumu, apa yang bisa kamu lakukan tentang itu? Sun Yoshi, serahkan para penembakmu, dan serahkan paten itu kepadaku. Kalau tidak, aku tidak keberatan membantai seluruh keluarga Sunmu. Percayalah padaku, karena aku bisa mengatakan ini. Aku pasti bisa melakukannya. Bagaimana jika saya bilang tidak? Itu juga tidak masalah. Bagaimanapun, membuat orang-orang mulanya juga sangat mudah, keluarlah. Tuan Besar Sun. Akting saya tidak buruk kan? Saya tidak menyangka keluarga Sun di ibu kota hanya seperti ini. Kamu. Apakah kamu percaya padaku sekarang? Jika kamu tidak menyerahkan teknologi paten itu, aku benar-benar punya kekuatan untuk membantai seluruh keluargamu. Kamu berani. Apa yang membuatku tidak berani untuk menghadapi pengkhianat sepertimu? Sudah kubilang, aku bisa melakukan apa saja. Apa yang kamu inginkan? Kakek, selamatkan saya, kakak. Dan satu hal lagi, Sun Yoshi, cucumu yang paling disayangi, bukan Sun Sanbing kan? Apa maksudmu? Itu Sun Cheng yang saat ini berada di ibu kota, yang paling kamu sayangi kan? Apa yang kamu inginkan? Saya tidak percaya kamu begitu kejam. Sudah kubilang sebelumnya, untuk menghadapimu, aku bisa melakukan apa saja.
Tuan Besar. Baiklah, saya bisa memberimu patennya. Tapi jangan sakiti keluarga saya. Baik, aku pegang perkataanku. Kamu serahkan paten itu. Dan aku hanya akan mengambil nyawamu. Berikan padanya. Tuan Besar. Berikan. Baik, Tuan Besar. Ini semua adalah materi untuk teknologi paten. Semuanya ada di kotak ini. Barang-barang di dalam kotak ini, aku akan menyuruh seseorang memeriksanya. Jika aku mengetahui itu palsu. Kamu tahu konsekuensinya. Seorang pria yang sekarat. Bagaimana dia bisa menipumu? Baik. Nuran, kamu harus ingat apa yang kamu katakan. Kalau tidak, bahkan jika saya menjadi hantu, saya tidak akan melepaskanmu. Aku pegang perkataanku. Tuan Besar. Tuan Besar. Tuan Besar. Nah, saya sudah memeriksa dan memverifikasi semuanya di sini. Semua informasi ada di sini. Tidak ada kelalaian. Selain itu, berdasarkan ini mereka telah meneliti dan membuat kemajuan signifikan. Bagus, bagus ayah. Luran, Ayah, aku masih ada urusan di sini. Aku tutup telepon sekarang. Ada apa? apakah kamu bersedia pulang dan tinggal bersamaku? Apa? Jangan salah paham. Maksudku, itu salah ayahku, itu bukan salahku. Tentu saja aku harus kembali. Aku hanya tidak ingin kembali sendirian. Apakah kamu bersedia? Ayo pergi. Villa keluarga Su. Rasanya sangat menyenangkan berada di rumah. Mulai hari ini dan seterusnya, kita akan tinggal di sini. Harus kuakui. Hubungan orang-orang ini benar-benar The terlalu film was rumit. translated and narrated by M. Siapa Media. yang saya kira itu? Ternyata itu gadis keluarga Shu kami yang sudah kembali. Di mana ayahku? Ayahmu. Dia sedang mandi. Mengapa Anda ingin masuk dan melihat? Apa yang akan kulihat? Kalian berdua nikmati saja dunia kalian sendiri bersama. Itu sudah cukup. Kita tidak akan saling mengganggu. Ayo, aku akan membawamu melihat kamar tidur kita. Shu Qingwan, jangan keterlaluan. Ini adalah rumah saya dan ayahmu. Secara tegas, kamu hanyalah seorang wanita yang dipermainkan ayahku. Apakah kamu sudah menikah? Kamu belum menikah. Hak apa yang kamu miliki untuk mengatakan ini rumahmu? Lurat. Anda sekarang sudah anggota keluarga Han di ibu kota. Mengapa Anda masih tinggal di tempat kecil seperti kami? Apa yang Anda lakukan? Keluarga Han di ibu kota. Itu keluarga besar. Setelah Anda sampai di ibu kota, Anda mungkin bisa menjalin hubungan dengan anak dari keluarga Han. Jadi jangan mengganggu putri keluarga Su saya lagi. Paman Su. Mungkin keadaannya justru sebaliknya. Aku tidak menjalin hubungan dengan anak keluarga Han manapun. Kamu justru berpegangan pada wanita keluarga Han. Luran, jangan bicara omong kosong. Keluarga Han di ibu kota adalah keluarga besar. Apa hubungannya itu dengan saya? Apakah itu ada hubungannya denganmu atau tidak? Mungkin hanya kamu sendiri yang tahu jelas di hatimu. Meskipun ada hubungan, apa yang bisa Anda lakukan tentang itu? Adapun saya dan Mengelan, kami berdua, itu adalah hubungan cinta bebas. Tidak ada yang bisa memberitahu saya apa yang harus dilakukan. Paman Su. Jika suatu hari Han Mengelan mengkhianatimu, kamu mungkin masih membantunya menghitung uang. Beraninya Anda. Beraninya kamu. Kakek. Kakak, kenapa kakak di sini? Ayah, Anda mengatakan itu. Bisnis keluarga Han saya. Tahu hampir merusak semuanya. Ayah, lihat omongan macam apa itu. Bagaimana mungkin saya bisa merusak bisnis keluarga kita? Satu pertemuan takdir langit. Tahu menghabiskan 1 miliar. Dan tidak membawa apapun kembali. Kakek. Dia bahkan mengatakan kakak pikun sebelumnya. Mengatakan kakak seharusnya tidak membiarkanku menikah dengan Luran. Seharusnya menikah dengan Sun Shangming. Kau mengatakan ini.
Ayang, lihat. Yai, saya melakukannya demi kebaikan Tingwan sendiri. Orang itu Luran. Siapa yang tidak tahu situasinya? Dia hanya seorang tuan muda sampah dari keluarga yang telah jatuh seperti keluarga lu. Tetapi meskipun itu Tingwan yang sudah mencapai usia menikah, kan, kita tidak bisa begitu saja membiarkannya menikahi orang yang tidak berguna. Lantan, orang macam apa Luran itu? Aku lebih tahu darimu. Pertunangan yang aku tetapkan. Selama King Wen bersedia, tidak ada yang bisa mengubahnya. Teman kecil Luran, masalah ini karena orang tua itu belum berpikir dengan matang. Membiarkan anak durhaka ini sama sekali tidak berpikir. Tuan Besar Su, kamu terlalu khawatir. Luran baik-baik saja. Aku tidak keberatan. Baguslah. Wanita ini, bagaimana dia bisa masuk ke keluarga Su kita? Tuan Besar Shu, putra Anda dan saya benar-benar saling mencintai. Aku sendirian tanpa siapapun untuk diandalkan. Kalau bukan karena Dekuan, aku bahkan tidak tahu bagaimana aku akan menjalani sisa hidupku. Masa lalumu, apa kau pikir aku tidak tahu? Jika tidak ada Su Dekuan, akan ada Lu Dekuan, Wan Bekuan, Sen Bekuan. Apa aku benar? Ayah, Menglan dan saya, kami sebenarnya. Diam. Aku tidak peduli apa alasanmu. Jika kau ingin bersama wanita ini, bersama. Baiklah. Tapi kau akan pergi tanpa apa-apa. Dan keluar dari keluarga Su. Ayah, lihat bagaimana mungkin saya bisa menikahi wanita ini, Kak. Ini, saya hanya bermain-main dengannya. Shu Dekuan, aku bertanya pada diriku sendiri selama ini. Aku memiliki hati nurani yang bersih terhadapmu. Sekarang kamu justru mengatakan hal-hal seperti itu. Baiklah, Han Menglan. Berhentilah berpura-pura. Orang macam apa kamu sebenarnya? Kita semua tahu jelas di hati kita. Luran, masalah di antara kita sudah begitu lama. Kebencian mendalam apa yang kumiliki padamu, sampai kamu harus terus melekat padaku? Han Menglan. Masalah di antara kita sudah diselesaikan sejak lama. Aku tidak ingin membahasnya lagi. Pergi dari sini segera sekarang. Pergi cari orang bodoh berikutnya milikmu. Baiklah. Sangat bagus. Sangat bagus. The film was translated Sudah. and narrated by M Media. Kamu. Tidakkah kalian semua menyesalinya? Ayah, teh apa yang ingin Anda minum? Saya akan membuatkan Anda secangkir. Teh yang kau tuangkan. Aku tidak berani minum. Beberapa hari kemudian di hotel. Sayang kecil, Apa yang terburu-buru? Menglan, sudah berhari-hari sejak kita terakhir bertemu. Bagaimana mungkin saya tidak terburu-buru? Jika beberapa hal tidak diselesaikan, kita hanya bisa bertemu secara rahasia. Hanya dengan menyelesaikan masalah-masalah itu, barulah kita bisa bertemu secara terbuka dan sah. Beberapa hal. Hal apa? Kamu masih tidak mengerti. Ini tentang ayahmu. Jika kita tidak berurusan dengan ayahmu, kita tidak akan pernah tenang. Tidak. Berurusan dengan ayah saya. Jika kamu tidak mau, lupakan saja. Masalah ini, Anda harus membiarkan saya memikirkannya. Dasar bajingan. Apa yang masih kamu pikirkan? Biarkan aku melihat baik-baik. Apakah kamu membuat kemajuan akhir-akhir ini? Luran dari keluarga Lu di Jinsou telah datang untuk melapor kepada keluarga hari ini. Untuk apa Anda berteriak? Keluarga Lu dari Jinsou. Beraninya kau bahkan menyebut nama itu.
Di gerbang keluargahan kami, semua keluarga di Gensho seperti anjing peliharaan. Mereka tidak layak untuk mengumumkan nama mereka. Mengerti? Jika tebakanku benar, kau seharusnya adalah seseorang dari keluarga Han. Jika demikian, mohon repotkan dirimu untuk membawaku menemui kepala keluargamu. Temui kepala keluarga kami. Cuma kamu saja? Katakan padaku, apa tujuanmu? Pada pertemuan takdir langit, aku adalah yang ditakdirkan. Pertemuan takdir langit. Kalau begitu, silakan ikut denganku. Jika kau ingin menjadi murid pribadi leluhur tua keluarga Han kami, kau masih harus melewati satu rintangan. Silakan bicara. Aku tahu kau punya kemampuan. Kau seharusnya tahu tentang energi spiritual, kan? Apakah kau membicarakan ini? Energi spiritual sekecil ini, dan kau ingin menjadi murid pribadi leluhur tua keluarga Han kami. Aku juga tidak kenal Liu Di. Sedang berpikir untuk memilihmu. Junsheng, aku memberimu tugas. Awalnya bulan depan, leluhur tua akan mengadakan upacara inisiasimu. Saat itu kau akan menjadi murid pribadi leluhur tua. Ya, apakah ada masalah? Awalnya tidak ada masalah. Tapi sekarang, karena teman muda Luran Inu sudah tiba, kau harus berduel dengannya. Berduel dengannya? Aku tidak tertarik dengan itu. Dia terlalu lemah. Lemah atau tidak, kau hanya akan tahu setelah kau bertanding, kan? Baiklah. Karena kau ini sampah dari Gensho ingin berduel, maka aku akan memberitahumu ini dengan jelas. Pada saat itu, aku akan membuatmu mengakui kekalahan dengan sepenuh hati. Leluhur tua, aku dari keluarga Han, tuan keluarga generasi ke-28, Han Kiao. Hari ini putraku akan berduel dengan Luran. Aku harap leluhur tua akan bertindak sebagai hakim yang adil. Bagus. Saya menawasi. Mari kita mulai. Ya. Sampang. Apa kau tahu? Leluhur tua keluarga Han kami memiliki ribuan tahun umur. Jika dia menjadikanmu murid terakhirnya, kekuatanmu pasti akan meningkat pesat. Hanya saja, kau tidak memiliki kesempatan ini. Begitukah? Kalau begitu mari kita bertanding. Baiklah. Hari ini aku akan membiarkanmu melihat kekuatanku, kekuatan Han Chunsheng. Betapa kuatnya itu. Memang kau punya kekuatan. Tapi, ini hanyalah hadiah pertemuan. Selanjutnya, aku akan membiarkanmu melihat kekuatan sejatiku. Sepertinya, kau adalah orang yang kau sebut sampat, bukan? Apa yang telah kulatih dengan susah payah selama bertahun-tahun ini, semuanya adalah energi spiritual. Pertarungan sesungguhnya bukanlah keahlianku. Bagaimana kalau kita berdua bersaing dalam energi spiritual? Baiklah, tidak masalah. Bagus. Selanjutnya aku akan membiarkanmu melihat kekuatan sejatiku untuk membuatmu mengerti bahwa kau hanyalah sampah tak berguna. Kurangi omong kosong. Jika kau ingin bertanding, hadapi saja. Bagus. Sepertinya energi spiritualmu juga tidak ada yang istimewa. The film Kau was memang sedikit di luar translated dugaanku, and tapi aku narrated juga by tidak mudah Media. digertak. Ini sempurna. Anakku tidak perlu dikorbankan. Itu adalah hasil terbaik. Bagus. Anak keluarga. Dalam setengah bulan, saya akan meminta seseorang mengaturnya. Pada saat itu, Anda boleh memasuki pintu masuk gua ini untuk menjadi murid terakhir saya. Baiklah. Tuan muda, informasi yang Anda minta telah ditemukan. Bicaralah. Foto-foto telah dikirimkan.
Ponsel Anda. Foto pertama adalah adik perempuan Luran bernama Luli. Ada juga foto lain. Di dalamnya ada bernama Shu Qingwan. Dia adalah tunangan Luran. Bagus. Kalau begitu, mari kita mulai dengan kedua wanita ini. Luran. Karena kau berani merebut kesempatan leluhur tua, maka aku akan membuat adik perempuan dan tunanganmu. Keduanya berlutut di kakiku. Mengapa kau melakukan panggilan video di rumah? Luran, bukankah kau sangat kuat? Kalau begitu, coba tebak ponsel tunanganmu. Mengapa ada di tanganku? Han Johnson. Apa yang kau lakukan pada Qingwan? Perhatikan baik-baik. Siapa yang ada di tanganku? Tunanganmu ada di tanganku. Jangan cemas, biarkan aku tunjukkan lagi. Han Johnson. Kau menantang batas kesabaranku. Aku menantang batas kesabaranmu. Bagaimana dengan itu? Han Johnson. Kau akan menyesalinya. Luran, aku Han Chunsheng tidak akan pernah menyesali apapun yang telah kulakukan. Aku akan memberimu kesempatan. Dalam 24 jam, muncul di hadapanku. Jika tidak, kedua orang ini, keduanya akan menjadi milikku. Kau mencari mati. Shu Qingwan, kau benar-benar sangat mengejutkanku. Dibandingkan dengan para selebriti wanita yang pernah kupermainkan, semuanya lebih menawan. Tapi jangan khawatir. Aku tidak akan menyentuhmu sekarang. Setelah 24 jam, kau akan menjadi wanitaku. Adik perempuan yang lembut dan halus. Jika kakakmu tidak datang, setelah 24 jam, kau juga akan menjadi milikku. Tuan muda sudah siap. Bagus. Kekuatan anak itu lebih tinggi dariku. Tapi yang tidak pernah kurang dari keluargaan kami adalah para master dan orang-orang aneh. Han Johnson. Luran, aku tidak menyangka kau akan secepat ini datang mencari mati. Aku datang untuk mengambil nyawamu. Tentu saja aku harus lebih cepat. Apa kau tidak terlalu percaya diri? Keluargaanku, setidaknya di ibu kota, salah satu dari 4 keluarga besar. Apa kau pikir? Kami tidak punya dasar sama sekali. Begitukah? Lalu, dasar apa lagi yang kau miliki? Hari ini aku akan membiarkanmu menyaksikan para master sejati keluargaan. Pelayan Fu. Pelayan Fu. Kekuatan anak ini lebih kuat dariku. Tapi, aku percaya selama kau tidak ceroboh, kau pasti bisa mengalahkannya. Tuan muda, tenang saja. Dalam 10 gerakan, aku pasti akan untukmu.
mengalahkan anak ini. Baiklah. Karena kau begitu percaya diri. Kalau begitu aku akan membiarkanmu menyaksikan apa itu kekuatan sejati. Kau anak muda. Sekarang cukup sombong. Jangan sampai nanti. Dan berlutut di kakiku memohon ampun. Karena kau sangat suka berlutut. Kalau begitu berlututlah. Anak muda, tekanan spiritualmu ternyata begitu kuat. Pelayan Fu, ada apa? Tuan muda, cepatlah pergi. Kemampuan anak ini bahkan The lebih film kuat was dari yang translated kubayangkan. and narrated by M Media. Jika kau masih tidak pergi sekarang, nanti kau mungkin tidak bisa pergi. Kalian semua serang bersamaku. Pukuli dia sampai mati untukku. Pergi. Siapa di antara kalian yang tidak mau pergi, maka aku akan menyuruh ayahku mengurungmu. Halo ayah, cepat datang dan selamatkan aku. Anak itu Luran agak tidak biasa. Bahkan Paman Fu bukan tandingannya. Kau menghancurkan rencana leluhur tua. Sampah-sampah. Kau adalah tunangannya. Belum tentu yang paling penting. Dia adalah adikmu. Dia jelas yang paling penting. Luran, aku memperingatkanmu. Jika kau melangkah maju satu langkah lagi, aku akan membunuhnya. Han Johnson, kau sama sekali tidak mengerti aku. Jika kau tidak menyentuh orang-orang di sekitarku, aku mungkin masih bisa mengampuni nyawamu. Tapi sekarang, kau sudah menyegel takdirmu. Baiklah. Jika aku mati, aku akan menyeretnya bersamaku. Baiklah. Kalau begitu silakan coba. Apakah pedangmu lebih cepat? Atau aku yang lebih cepat? Lurat, kau mengambil kesempatanku untuk memasuki gua leluhur tua. Aku tidak akan mempermasalahkannya sekarang. Jika kau melepaskanku sekarang, dan tidak membuat masalah bagiku, aku akan melepaskan mereka. Terlambat. Lurat, aku hanya tidak bisa berpikir jernih sesaat. Itulah mengapa aku membuat kesalahan seperti itu. Aku mohon padamu. Tolong ampuni aku. Bagaimana jika aku tidak setuju? Aku memohon padamu, Tuan Muda Lu, kakak Lu. Aku adalah satu-satunya pewaris keluarga Han. Jika kau membunuhku, ayahku tidak akan melepaskanmu. Kita akan menjadi keluarga. Tidak perlu seperti ini kan? Jika ayahmu membuat masalah padaku, aku akan membuat ayahmu menghilang bersamamu. Keluarga Han kami. Setidaknya, salah satu dari 4 keluarga besar ibu kota. Apa kau benar-benar tidak takut? Di mataku, 4 keluarga besar ibu kota, ibarat semut. Mereka sama sekali tidak layak disebut. Lalu mengapa kau melalui pertemuan takdir surga? Untuk masuk ke keluarga Han. Itu urusanku sendiri. Kau tidak perlu mengkhawatirkanku. Jika kalian semua masih ingin hidup, maka cepat lepaskan adikku dan tunanganku. Kakak, Sudah baik sekarang. Bicara. Bagaimana kau ingin mati? Lurat. Apa kau benar-benar harus memaksaku mati? Kita bahkan tidak punya ruang sama sekali untuk negosiasi. Aku bilang, siapapun yang berani menyentuh orang-orang di sekitarku harus mati. Lurat. Tunjukkan belas kasihan. Ayah kau di sini. Ayahku ada di sini. Kau tidak bisa membunuhku sekarang. Nak. Lurat. Dia adalah milik keluarga Han, putra satu-satunya. Kau. Karena dia adalah satu-satunya putra, maka dia seharusnya didisiplinkan lebih baik lagi. Kematiannya adalah tanggung jawabmu.
Itu karena kau tidak mendisiplinkannya dengan baik. Baiklah. Sangat baik. Patriark, anak ini agak sulit. Lebih baik tidak bergerak. Dia membunuh putraku. Patriark. Lurat, kau adalah orang yang dipilih oleh patriark keluargahanku. Aku tidak akan menyentuhmu untuk saat ini. Tunggu sampai kau keluar dari gua patriark keluargahanku. Aku akan membereskan masalah ini denganmu. Baiklah. Kalau begitu aku akan tetap di dunia ini dan hidup beberapa hari lagi. Ayo pergi. Begitu kau memasuki gua leluhur tua keluargahan, aku akan melihat kesempatan apa yang masih kau miliki. Leluhur tua, kau harus membunuh Luran untukku. Jika Luran tidak dibunuh, akan sulit untuk memadamkan kebencian di hatiku. Gua leluhur tua keluargahan. Hanya saja, dia hanyalah sampah, seorang putra yang The dibuang. film was translated and Bahkan narrated jika- by M Media. Hanya saya yang tersisa di keluargahan. Itu tidak masalah. Leluhur tua, Han Menglan sudah untuk saya. Memperoleh sumber alam rahasia dari keluarga Su. Orang tua itu dari keluarga Su. Sekarang sudah di bawah kendaliku. Selanjutnya, kau harus mengirim Luran ke sini padaku. Maka misimu akan dianggap selesai. leluhur tua, tapi Luran. Jangan khawatir. Karena aku harus mengambil sumber rohnya. Dia pasti akan mati di tanganku. Bagus. King Wan. Masalah ini benar-benar bukan salah Ayang. Kalau begitu aku juga tidak tahu. Han Mengan, apa niatnya? Ini, aku benar-benar tidak menyangka. Lihat dia. Ayah, tahun-tahun ini, kakekku terlalu lunak padamu. Aku tidak menyangka, kamu benar-benar demi seorang wanita, menyakitinya. Lupakan saja. Mengatakan ini, sekarang padahal prioritasnya adalah tidak ada gunanya. Menurutku sekarang, kita harus tetap mencari cara dengan cepat untuk menyelamatkan Pak Tuasu. Penyelamatan, maksudmu adalah, kakekku, dia belum mati. Meskipun aku tidak tahu apa tujuan akhir Han Menglan, aku bisa menebaknya cukup dekat. Apa? Jika aku tidak salah, Pak Tuasu saat ini ditahan oleh Han Menglan dan dibawa ke keluarga Han di ibu kota. Keluargahan dari ibu kota. Mereka benar-benar masih berani. Jangan lupa, keluarga Han masih memiliki iblis tua itu belum pernah bertindak. Tidak menyangka ini, kan? Kamu pada akhirnya tetap jatuh ke tangan Han Menglanku. Han Mengan, aku menyarankanmu untuk berhenti sekarang. Memprovokasi Luran sama sekali bukan pilihan yang baik. Luran, cuma dia saja. Di mataku, dia hanyalah orang yang sama sekali tidak berguna. Dalam 1 jam lagi, dia akan masuk ruang rahasia leluhur tua keluarga Hanku. Aku ingin kamu melihat dengan mata kepalamu sendiri bagaimana dia mati. Leluhur tua keluarga Han masih hidup. Omong kosong. Halo, Han Mengan, leluhur tua memanggilmu. Dia ingin kau membawa orang tua itu ke ruang rahasia. baiklah. Bawa dia pergi untukku. Luran, hari ini adalah hari kau memasuki gua. Untuk menjadi murid leluhur tua keluarga Hanku dan mempelajari keterampilan
Sekarang, kau boleh masuk. Baiklah. Aku benar-benar tidak menyangka. Kau monster tua. Kau sebenarnya masih hidup. Kalian makhluk tak berarti. Tentu saja tidak mungkin tahu. Ini melawan kehendak langit. Melawan alam. Kau akan menderita hukuman langit. Takdir. Hukuman langit. Bahwa aku bisa hidup sampai hari ini. Tidakkah kau berpikir itu karena langit memihakku? Hari ini adalah hari kematianmu. Kamu sudah menghadapi kematian, namun kamu masih berani kurang ajar. Yang menghadapi kematian, aku khawatir adalah kau. Kamu, Tuan Besar Shu. Tuan Besar Shu. Bagaimana kabarmu? Teman kecil Luran. Aku baik-baik saja, hanya saja monster tua ini sudah hidup terlalu lama. Kau harus berhati-hati. Tuan Besar Shu, jangan khawatir. Luran. Siapa yang memberimu keberanian untuk mengatakan hal seperti itu? Han Menglan, aku benar-benar menebak dengan benar. Kau memang dari keluarga Han di ibu kota. Apa? Takut sekarang? Aku memberitahumu. Sudah terlambat. Sejak kamu memasuki ruang rahasia ini, sejak saat itu, nasibmu sudah tersegel. Kamu sekarang hanya punya satu jalan, yaitu kematian. Han Menglan, kau selalu seperti ini. Setiap saat, kau pikir kau sudah menang. Tapi yang mana? Apa kau pernah menang? Luran, hari ini adalah hari kematianmu. Leluhur tua, cepat balas dendam untuk putraku. Kau terlalu banyak bicara The omong film kosong. was translated and narrated Leluhur by tua, M Media. kamu. Han Menglan, kau pasti sangat terkejut. Kenapa leluhur tua keluarga Hanmu tidak menyelamatkanmu? Apa yang ingin kamu katakan? Karena di mata orang tua ini, kalian semua hanyalah bidak caturnya. Bahkan menyelamatkanmu hanyalah upaya kecil. Dia terlalu malas untuk melakukannya sendiri. Kamu, Tidak buruk. Bertindak untuk sekelompok keturunan tak berguna. Itu benar-benar tidak sepadan. leluhur tua. Han Menglan, apa kau masih berpikir kau sudah menang? Luran. Sebenarnya, dari semua aspek, kau adalah seorang jenius. Aku bahkan merasa sedikit kasihan pada bakatmu. Aku tidak ingin membunuhmu. Kau mengatakan itu. Apa kau pikir aku akan mempercayainya? Apakah aku perlu berbohong padamu? Atau lebih tepatnya, apakah kau pantas aku bohongi? Itu benar. Luran. Jika bukan karena sumber energi spiritual padamu yang harus aku gunakan, aku benar-benar tidak tega membunuhmu. Namun, ini juga takdirmu. Karena itu masalahnya. Kalau begitu mari kita coba. Lihat siapa yang membunuh, siapa pada akhirnya. Kau benar-benar telah memberiku kejutan. Maka kau akan melihat lebih banyak kejutan. Aku harus segera menanganimu. Kalau tidak sebentar lagi, aku benar-benar tidak akan sanggup lakukannya. Kau benar-benar bisa memobilisasi sumber energi spiritual.
Bagaimana ini mungkin? Aku berkultivasi selama 1000 tahun. Baru kemudian, aku bisa memahami kebenaran mendalam tentang memobilisasi sumber energi spiritual. Kau masih sangat muda. Bagaimana ini mungkin? Kau pikir sumber energi spiritual adalah sejenis kekuatan spiritual. Tapi yang tidak kau tahu adalah, aku adalah tubuh asal roh. Atau lebih tepatnya, aku adalah sumber energi spiritual. Sumber energi spiritual adalah aku. Jadi untuk menggerakkan sumber energi spiritual, itu seperti aku mengangkat lenganku, atau mengangkat kakiku. Di dunia ini, ternyata ada tubuh asal roh. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Bagaimana? Sekarang apa kau masih berpikir kau bisa membunuhku? The film was Meskipun translated kau adalah and tubuh asal roh. narrated by M Media. Apa bedanya? Meskipun kau bisa memobilisasi sumber energi spiritual, apa bedanya kau anjing? Aku sudah berkultivasi selama 1000 tahun. Aku masih tidak sebaik kau yang baru kemarin sore. Aku bilang, aku adalah sumber energi spiritual. Sumber energi spiritual adalah aku. Kau bisa menyerap kekuatan spiritual dariku. Aku secara alami bisa mengambil kembali kekuatan spiritual itu. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Alasan kau bisa hidup selama bertahun-tahun sepenuhnya bergantung pada dukungan kekuatan spiritual. Sekarang aku memutus penyerapan kekuatan spiritualmu. Kau tidak akan hidup. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Kau baru saja memasuki jalur. Hanya seorang pemula. Bagaimana ini mungkin? Kau tidak perlu berjuang lagi. Kau sendiri tahu dengan jelas. Kau tidak akan hidup. Leluhur tua, leluhur tua. Han Meng, kali ini kau kalah lagi. Dan kau kalah total. Tidak, tidak, tidak. Han Meng, sebelumnya kau hanya sembrono. Tapi sekarang, aku tidak punya alasan lagi untuk menahanmu. Luran, apa yang ingin kamu lakukan? Tentu saja aku ingin kau mati. Luran, lihatlah demi cinta yang kita bagi. Aku mohon padamu. Tolong biarkan aku pergi. Aku mohon padamu. Tolong biarkan aku pergi. Han Menglan, kau tetaplah di sini dengan baik dan temani leluhur tuamu ya. Tidak. Luran, kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Kamu tidak bisa. Baik kakek. Hidangan terakhir sudah siap. Hei istri. Kenapa kau turun sendiri? Hati-hati. Cepat duduk, kita akan makan. Xiaoran, kau harus menjaga Qingwen setiap hari. Dan bahkan memasak sendiri. Jangan terlalu memaksakan diri. Kakek tidak apa-apa. Aku senang melakukannya. Kan kakek, tunggu sebentar. Kakek, ini sesuatu yang diminta guru untuk kuberikan padamu. Dan dia memberitahuku. Kau benar-benar harus menerimanya. Bajingan tua ini. Skema apa yang sedang dia rencanakan sekarang? Aku juga tidak tahu. Pokoknya guru memberitahuku. Kau benar-benar harus menerimanya. Terakhir kali, dia mengambil ginseng liar dan menukarnya dengan cucuku. Kali ini tidak akan berhasil. Lagi pula, aku tidak punya cucu untuk dia tukar kali ini. Bajingan tua ini sedang merencanakan sesuatu lagi. Kalau begitu kakek. Ginseng ini. Kembalikan padanya. Kembalikan padanya. Kakek. Kembalikan padanya. Kembalikan padanya.